Kenapa? Kalimat la ilaha illallah itu setiap huruf la itu ya ada 7 kali mulut kita terbuka. Maka setiap kali mulut terbuka, maka karbon dioksida, racun yang ada dalam tubuh keluar. Semakin banyak kita berzikir la ilaha illallah, racun-racun kita keluar. Allahumma sholli ala nabi Rasulih Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa matlubi atimi mahabbataka wa haribataka. Amma ba'du. Sahabat fadilah, sahabat ulama al-qur'ani, para masyayikh, segenap pengurus Yayasan Sekobakti dan LDTKN perwakilan Tangerang Selatan, Tangerang Raya, wabil khusus pemangku Majelis Zikir Tunggul Karomah, ini sudah lebih dari saudara karena setiap saat komunikasi dengan saya walaupun beliau ada di Madura. Yang saya hormati Bapak Sultan Syairi beserta sekeluarga, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita bisa hadir di majelis khidmat dan amaliyah manhaj. Kita bersyukur bukan karena kita ini sehat. Mungkin apa betul? Banyak yang sehat tapi tidak bisa hadir ke anak kita. Bukan beli bensin dan lain sebagainya. Banyak orang yang lebih daripada untuk beli bensin tapi tidak bisa hadir. Iya Pak ya? Pertanyaan iya ya? Apa iya? Iya Pak. Kemudian juga banyak yang sehat, punya uang, juga punya kesempatan, punya waktu, tapi tidak bisa hadir. Nah, kita bersyukur ini karena kita kepilih oleh Allah. Bukan ini semata-mata karena itu tadi, tetapi karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang pilihannya. Amin Allahumma. Pilihan apa? Harapan kita
ma'al anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin. Khususnya adalah pemirsa kita, guru kita. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, inilah yang kita syukuri. Kata Rasulullah, inna lillahi jannatin fid dunya. Allah memiliki taman sorga di dunia. Sahabat bertanya, apa taman sorga yang ada di dunia ya Rasul? Adalah majalisul zikir. Majelis zikir. Majelis zikir ini adalah riyadul jannah, taman sorga. Kalau di dunia senang kepada sorga, insya Allah nanti akan masuk sorga. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya sekarang, kenapa kita ke manakib, Pak? Walaupun kita tahu bahwa manakib adalah rangkaian daripada sekian rangkaian yang diberikan amaliyah oleh guru mursyid kita, yaitu adalah zikir jahar, zikir kopi, kemudian apa? Khotaman dan manakib. Yang kelima, 4 sehat, 5 sempurna. Sempurnanya adalah ziyarah. Makanya diprogramkan sama dengan 4 sehat 5 sempurna. Kalau zikir jahar jelas sudah. Zikir jahar ini untuk apa? Zikir jahar ini untuk apa? Ya. Ya. Apa? Syariat, Pak. Huh? Untuk syariat. Kenapa? Untuk syariat ya, Pak. Untuk syariat. Ya, Sat. Kalau disambung bukan syariat lagi. Kalau sudah disambung. Kalau nggak disambung syariat. Kalau disambungnya dengan misalnya PLN, ini disambung dengan PLN yang resmi karena nyala. Coba bukan resmi, apa PLN yang resmi sampai nyambungnya nggak nyala. Atau nanti didatangi oleh petugas, nyolong. Walaupun sama-sama lampu, mereknya sama Philip gitu. Ya Pak ya. Banyak orang yang punya zikir la ilaha illallah tapi tidak disambung. Bersyukurlah kita telah menyambungnya. Nah, itu banyak fadilahnya daripada kalimat la ilaha illallah. Di antaranya bukan hanya untuk urusan dunia, urusan akhirat lah. Bukan hanya kuncinya surga. Ya. La ilaha illallah itu. Bahkan mengatasi 99 masalah yang kita hadapi di dunia. Jadi masalah 99 kata hadis Nabi disebutkan di situ, anna qaula la ilaha illallah dia tadhu tis'an wa tis'ina baban minal bala, mengatasi persoalan kehidupan kita 99. Nah, cuma kita kadang-kadang kurang yakin. Sehingga apa? Ketika berzikir kata Al-Hanum, masih banyak patung-patung yang ada dalam hati. La ilaha illallah yang diingat bukan Allah. Mestinya kan begini, la ilaha illallah, hatinya ingat Allah, jangan ingat yang lain. Sholatnya kadang-kadang juga begitu. Inna sholati, janji bohong sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ternyata yang diingat siapa? Inna sholati wa nusuki, ingat Ya, masalah. ingat masalah, ingat angsuran, ya macam-macam. Ini persoalan kita yang kita hadapi. Jadi la ilaha illallah bukan hanya kuncinya surga, Pak, termasuk
Maaf, saya yang datang ke sini ini juga bagian daripada syukur. Ya syukur daripada kalimat la ilaha illallah. Saya sudah pernah cerita mungkin kepada Bapak berkali-kali. Akan kapan targetnya bagi dengan saya ini? Saya targetnya 2002 bulan Juli. Sakit mulai tahun 99 Pak. 99, 2000, 2001, 2002. 3 tahun tidak bisa berjalan, berdiri juga nggak bisa. Tidur Pak 3 tahun. Edung. Tinggal kulit dan tulang, berat saya 45 kilo Pak. Sekarang 80. Oh iya. Karena kalimat la ilaha illallah saya dikenalkan dengan Pak ini yang terhormat Pak dengan Bapak sekalian. Dengan kalimat la ilaha illallah bisa nyampe di sini. Ini dunia Pak. Jelas surga kalau sudah la ilaha illallah. Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasakan sejak masih hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah, insyaallah mati kita akan mati dengan kebiasaan kita. Amin Allahumma amin. Kalimat la ilaha illallah. Saya janji buku sampai biar nanti Ustaz yang jelaskan. Kalau saya jelaskan semuanya nggak mungkin. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sudah mendapatkan suatu penelitian dari kedokteran, Pak. Bahwa dengan kalimat la ilaha illallah tidak hanya urusan akhirat tetapi juga urusan kesehatan, Pak. Kenapa? Kalimat la ilaha illallah itu setiap huruf la itu ya ada 7 kali mulut kita terbuka. Maka setiap kali mulut terbuka maka karbon dioksida, racun yang ada dalam tubuh keluar. Semakin banyak kita berzikir la ilaha illallah, racun-racun kita keluar. Saya sirosis kanker hati. Dokter sudah memvonis tidak bisa kecuali cangkok hati, Pak. Dulu Pak Dahlan Ikran berhasil, tapi Pak Nurholis Majid gagal. Pak Sunarto Sumuhawiro wali kota Surabaya gagal. Bersamaan dengan saya Pak Sunarto Pak yang sakit. Dengan Pak Nurholis Majid. Alhamdulillah dengan kalimat la ilaha sembuh. Dan itu cocok dengan hadis Nabi bahwa dulu Nabi cerita bahwa ada orang yang akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Siapa yang akan dipanjangkan umurnya? Engkaulah ya Allah, ya Rabb yang Maha tahu siapa yang akan dipanjangkan umurnya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berzikir kalimat la ilaha illallah. Itu akan dipanjangkan. Pengen panjang umur, la ilaha yang banyak. La ilaha ini dikorting terus. 165 masih dikor. Kapan bisa panjang umur, Pak? Paling tidak panjang umur dengan 2 hal, Pak. Tapi insya Allah karena ada hubungannya dengan kesehatan, kalimat la ilaha illallah, maka racun-racun kita keluar semua. Akhirnya racun-racun yang keluar jadi sehat. Pertama subuh, namanya subuh. Kenapa? Ini hasil daripada juga testimoni seorang Masuk Mori, Pak. Seorang Selandia Baru, orang dari New Zealand yang namanya Florin Vince, ya. Itu hidup 130 tahun tanpa sakit. Cuma karena waktunya mati dia mati. Kenapa? Dia setiap pagi tarik suara dengan berirama. Tarik suara berirama, maka untuk mengeluarkan karbon dioksida. Ternyata bisa panjang umur juga itu. Jadi suara itu juga bermanfaat, Pak. Jadi kalau orang yang berzikir tidak dengan suara, berarti tidak ingin panjang umur. Nah, iya kan, Pak? Ini kuyonnya, Pak ya. Tapi sebenarnya di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran ada 2 zikir memang, Pak. Kadang-kadang cara menempatkan dasarnya itu tidak pada tempatnya. Contoh, dia melarang bahwa zikir keras itu dilarang. Buktinya di Al-Quran, wazkur rabbaka fi nafsika.
ban dalam Pak, dipakai ban luar. Gimana Pak jadinya? Amburadul Pak. Itu dalil daripada zikir khafi. Ban dalam dikasih dalil, dipakai dalil untuk lah iya Pak. Wa dzkur rabbaka fi nafsika, di dalam tafsirnya fi qalbika, di hatimu. Ingat, wala takum minal ghafilin walau tarfata ainin, jangan sampai kamu lupa walaupun sekejap mata. Masa ada bisa pakai dikir kopi sampai lupa? Enggak ada, orang Tangerang enggak akan bisa Pak. Pakai lisan. Kalau pakai ini kapan saja, di mana saja, tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Rijalun la tulhihim tijaratuhu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Itu kan orang yang tidak terlalaikan karena zikir kepada Allah karena persoalan-persoalan bisnis dan persoalan-persoalan yang lain. Nah, zikir apa itu Pak? Ya zikirnya hati. Ya karena apa? Maklum. Memang nggak perlu baca gitu. Itu di YouTube kan Pak. Zikir itu kan ada tingkat. Berapa tingkatan Pak? Ada berapa tingkatan? 7 tingkatan Pak. Gini. Wadhkuru kama hadakum. Ingatlah kamu kepada Allah sebagaimana kau telah dihidayakan oleh Allah kepada kamu. Ada orang yang diberikan hidayah dengan zikir lisan, kalimat la ilaha illallah atau bacaan yang lain. Yang kedua, zikir apa Pak? Oh ya, nanti kata kapan-kapan saya bahas saja lah. Ini panjang kalau bicara ini. Saya kembali kepada ini. Saya ingin menjelaskan tentang manaqib aja dulu. Ya, saya ingin menjelaskan. Tapi kalau di daerah Patas, di daerah Buleleng, pernah saya Pak sampai ditegur dengan sopir saya yang mengantarkan. Ya maklum karena ingin cepat pulang ke Denpasar Pak. Kan perjalanannya sampai subuh. Jadi oke. Jam 2 Pak. Ya asik semuanya kan. Soalnya saya enggak pertanyaan. Ayo tanyakan semuanya. Biar paham sampean. Tapi alhamdulillah sampai jam 2. Iya. Jadi saya kembali kepada nanti kita bahas tafsir daripada wadhkuru kama hadakum. Jadi termasuk juga jangan mudah terpengaruh dengan apa yang ada di Google atau di YouTube Bapak sekalian, di medsos berkaitan dengan dalil-dalil yang ada. Kadang-kadang soalnya apa? Ban luar dipakai ban dalam. Iya. Kemudian zikir juga ada di dalam Al-Quran, zikir kopi juga ada dalam Al-Quran. Cuma dalilnya lantas dikatakan itu dilarang mengganggu orang lain dan sebagainya. Ternyata zikir dengan lisan itu ada fadilahnya juga. Mari, misalnya saya berjamaah dengan Ustaz, dengan Bapak Stono. Saya di tengah seumpama ya, la ilaha illallah. Nah, dengarkan beliau zikir saya. Dia juga ngasih juga ke saya. Juga Pak Stono, la ilaha illallah. Saya dengar juga, saya zikir, beliau dengar juga. Kan memberikan pahala ketika mendengarkan zikir saya. Di samping zikirnya sendiri. Double nggak double? Double. Saling, apalagi pas ngantuk. Illallah. Enggak ngantuk lagi jadinya. Alhamdulillah. Ini pentingnya zikir. Coba misalnya pakai zikir kopi semua. Nah, kompak tidur semua. Nah itu kan ya, alhamdulillah ini ada manfaatnya juga. Apa antara zikir dan ada fadilahnya masing-masing. Dan terutama sekali kalimat la ilaha illallah bukan hanya kuncinya surga, tapi untuk pengobatan, termasuk diri saya sendiri Pak, bukan kata orang. Saya menjalani 1 tahun Pak. Setelah ini alhamdulillah ya sampai mulai tahun 2002 enggak pernah ke dokter lagi.
Cuma nggak sumpah Pak, nggak mau ke dokter. Sudah berapa tahun berarti kalau 23 Pak? Ya, 17 tahun nggak ke dokter. Cukup ke Surabaya. Alhamdulillah. Semoga nggak benar-benaran. Semoga yang di sini juga. Amin. Lah ilaha yang mantap aja dah. Illallah ya. Nah, banyak juga fadilahnya Pak nanti Pak. Ada mukasyaf dan sebagainya. Nanti saya ceritakan kapan-kapan Pak. Ya. Baik Bapak sekalian, mohon hadirin dirahmati oleh Allah. Sekarang saya kembali kepada manaqib aja. Karena Mas, yang ngaji itu kan harus bertahun-tahun Pak. Iya. Kenapa kita manaqib? Walaupun ada orang mengatakan manaqib itu bid'ah, karena Rasulullah nggak pernah manaqib katanya. Betul. Betul. Saya tanya, orang Tangerang pernah mendengar sejarah Rasulullah pernah mengadakan manaqib? Betul enggak? Pernah enggak? Hah? Ada enggak dalam sejarah? Ya. Pernah sudah pernah ada yang pernah membahas ini, Pak? Belum. Pernah? Enggak pernah ya? Belum pernah sih sebetulnya. Hah? Pernah sebetulnya. Hah? Pernah sebetulnya Rasulullah manaqib. Manaqib? Iya. Manaqibnya itu ya sejarah para rasul yang lain seperti ibadah haji. Iya begitu kan. Tapi yang manaqib si Abdul Qadir? Nah, saya betul jalannya belum. Enggak pernah ya? Ya. Gampangnya kan gini kan sama air. Ini apa? Air Kelio. Apakah tahun 71 ada air Kelio? Ada nggak air Kelio tahun 71 Pak? Belum. Nggak ada. Iya, terus Pak. Itu yang besar ada Pak. Wah. Ada nggak tahun 45? Nggak ada. 45 ada air apa Pak? Cuma Pak? Air sungai. Air sumur. Nah yang di sini air Pak, bukan di sumur juga air enggak Pak? Sama air. Lihat wadahnya. Jadi manaqib ini hanya wadahnya yang diberikan oleh Rasulullah dijalankan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian dengan murid-muridnya disebut dengan manaqib. Wadah aja botol Pak. Isinya ngaji, zikir, pelajaran-pelajaran dari Syekh Abdul Qadir. Iya, leras. Bisa dalil Pak. Itulah manaqib. Yang jelas juga manaqib ini beda dengan pengajian yang lain. Beda kan Pak? Ya, makanya kata Ustaz tadi bahwa manaqib adalah khidmat amali. Jadi pengabdian seorang murid kepada guru. Kepatuhan seorang murid ke khotamah manaqib. Masa juga khidmat amali. Malia. Juga Mas siapa tadi? Mas Zainal dengan CS tak kuyone tadi. Itu. Wah, pahalanya diborong. Nah itu khidmat amalia. Nah sekarang ini jangan sok pinter siapapun, alim kitabnya sampai ke langit, jangan merasa pinter. Jangan merasa alim, jangan merasa lebih daripada ikhwan yang lain. Ini khidmat amaliyah ilmiah. Kami duduk begini ini khidmat juga ngabdi sama dengan Bapak. Khidmat ilmi. Makanya dalam istilah manaqib di Suralaya bukan ceramah agama, tetapi apa? Khidmat. Jadi pengabdian seorang murid kepada guru juga Pak. Bukan karena pintarnya, bukan karena keturunannya, bukan karena kepandaiannya karena berbicara tidak, tapi semata-mata karena memang juga mengabdi kepada guru, yang berarti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu jadi hadir ke manaqib. Bolehkah manaqib itu dirubah-rubah jadwal susunan ajarannya? Boleh enggak? Boleh kira-kira enggak? Tidak boleh karena kita khidmat. Namanya
namanya khidmat jangan dibolak-balik. Contoh karena misalnya penceramahnya pengalaman juga. Saya pengalaman kemarin mau berangkat sini tuh 1 hari 3 apa 5. Iya, karena memang kadang-kadang saya harus pindah lagi. Begitu dibuka langsung ceramah. Nah, kawinnya belakangan lah itu karena kiainya mau pindah. Nah, kalau manakib enggak boleh. Sama-sama murid, sama-sama mau enggak merasa. Bahkan ini belum tentu lebih mulia, bahkan lebih mulia yang ini. Yang menata tingkar ini, menata karpet ini, bisa-bisa. Makanya jangan pernah merasa lebih dari orang lain, ya Allah. Dari siapa yang paling rendah di dunia, paling hina di dunia? Adakah orang yang paling lebih hina daripada kita? Ada nggak? Coba Bapak cari orang yang lebih hina dari Bapak. Ada nggak? Hah? Hah? Siapa yang paling hina? Ya. Kira-kira siapa yang paling hina, Pak? Hah? Alhamdulillah. Karena di dalam kitab Iqatul Himam Syarah daripada Hikam, kada orang yang masih lebih mulia daripada anjing saja, berarti itu masih ada hati sombong. Ya Pak, kita lebih mulia dari anjing enggak Pak? Ya Allah, anjing enggak ada, itu tasbih terus anjing Pak. Apalagi anjingnya Ashabul Kahfi, apalagi anjing dulu masa Rasulullah yang sering menggigit orang-orang yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kan pernah ceritanya kan Bapak ya, ketika Rasulullah di masjid ada orang lewat di depan orang yang pelihara anjing, terus setiap ada orang lewat digigit, nyampe ke Rasulullah, mengadu ke Rasulullah, ya Rasul, si A itu ya anjing, dia sering digigit orang yang lewat ya Rasul, lewat digigit lagi. Akhirnya apa? Mari Rasul datangi, ayo kita bunuh. Ayo datang Rasul bertanya, Assalamualaikum. Ternyata anjingnya keluar. Rasulullah karena punya mukjizat bisa bicara dengan binatang, termasuk biawak, ya. Akhirnya apa? Ditanyakan ke anjing, betul anjing kamu gigit orang-orang ini? Betul ya Rasul. Kenapa kamu gigit? Aku ini anjing yang beriman kepada engkau ya Rasul. Anjing lah, anjing Pak. Kita kadang-kadang ngaku iman Pak ya. Ngaku iman belum beriman betul. Akhirnya apa? Kenapa kok digigit ini? Satunya sering ngerasani, sering caci maki Abu Bakar Siddiq, satunya tak gigit dengan saya Rasul. Yang satunya ini sering apa? Sering nyaci maki Sayyidina Umar ya Rasul. Saya gigit. Akhirnya apa? Sahabat, dengar kamu apa yang dikatakan anjing? Iya Rasul. Betul Rasul. Lebih mulia, makanya betul di dalam kitab itu jangan sampai kita merasa lebih baik daripada anjing. Tapi kan ingat pesanannya apa di yang saya share juga Pak ya di Facebook itu. Jadi bagaimana teladan Abah Sepuh terhadap ini Pak kita Pak. Abah Sepuh itu tidak pernah menghina, menjelek-jelekkan orang yang berbuat maksiat. Ya. Tapi beliau tidak suka berbuat maksiat. Bagaimana? Dia merangkul, menyayangi orang-orang yang berbuat maksiat. Itulah pelajaran berharga daripada guru kita. Jadi namanya murid ikut guru, tapi ikut guru. Bisa kan Pak ya? Semoga bisa. Alhamdulillah. Kembali ke manakib. Sudah. Jadi manakib kata jamak daripada mangkhauf. Asalnya mangkhauf. Manakib. Jadi semuanya ini punya manakib semua. Pak Sani juga punya manakib.
manakib itu kan ma'urifah min khisal hamidah. Itu bahasa Arabnya. Sesuatu sifat-sifat kebaikan dari seseorang. Itu manakib. Tutup sing jelek-jelek, Pak. Bagus-bagusnya. Orang mesti itu punya sifat bagus, sifat iya. Nah, baik-baiknya itu adalah namanya mana? Tapi manakib arti bahasa berarti meneliti, juga bisa berarti melubangi. Ini Bapak melubangi, yaitu manakib, Pak. Sumur. Iya melubang, pokoknya melubang apa saja kan? Itu manakib. Memanakib satu macet. Pokoknya melubangi itu manakib. Juga arti bahasanya secara etimologi, Pak. Cuma secara terminologinya adalah bahwa manakib itu ma'urifah min khisalil hamidah. Jadi sesuatu sifat kebaikan-kebaikan dari seseorang itu adalah manakib. Jadi setiap orang mesti punya manakib. Cuma kenapa kok tidak diangkat ke permukaan? Ini masalahnya. Banyak yang nggak baiknya. Nah, tapi walaupun kebaikannya luar biasa kadang-kadang tetap manakib juga. Cuma manakibnya tidak banyak seperti Syekh Abdul Qadir kan. Syekh Abdul Qadir berapa itu manakibnya? Itu sebagian kecil, Pak. Kitabnya banyak sekali yang menerangkan tentang manakib Syekh Abdul Qadir itu. Makanya itu himpunan dari berbagai macam kitab, Pak. Tafridul Khotir, kemudian apa lagi? Manakib Syekh Abdul Qadir itu banyak sekali kitabnya itu. Kitab yang nyambung dengan kitab Sirasor itu, Pak. Hah? Enggak. Gandengannya juga ada. Banyak sekali kitabnya. Kemudian ya. Jadi himpunan sampai sekian itu. Manakibnya Syekh Abdul Qadir. Kalau punya saya mungkin satu aja, banyak yang jelek. Makanya yang jelek tidak boleh dimasukkan, bukan manakib soalnya. Akhirnya apa? Untuk maksudnya itu apa? Yaitu untuk dicontohkan. Maka seburuk-buruk orang aja mesti ada kebaikannya. Makanya kadang-kadang dengan hanya kebaikan seseorang satu aja bisa masuk surga, kan? Betul? Iya. Makanya kita jangan pernah mencaci maki kepada orang-orang yang jelek atau berbuat jahat kepada orang lain. Ikhwan akhwatullah, di dalam manakib itu ada rahasia, Pak. Sebenarnya ada rahasia tersembunyi yang sebenarnya manakala kita mendalami, Pak, insya Allah akan merasakan. Bukan karena ada pengajiannya, bukan karena ada qiraatul Qur'annya, bukan karena ada tanbihnya, bukan karena hanya ada tawasulnya juga, bukan hanya karena itu. Karena setiap kali kita membacakan sejarah daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, kata Sallallahu Sirrahu, nilainya sama dengan kita berziarah kepada beliau. Ini kan. Datang Bapak ke sini, ini berarti berziarah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan beliau melihat kita. Jelas itu. Kitabnya kitab Ar-Ruh namanya yang menerangkan tentang itu. Melihat kita ini menjadi aktor yang nonton guru kita Syekh Abdul Qadir dan Abah Anom. Dan kita jangan menyangka bahwa beliau itu adalah tidak melihat kita. Karena apa? Karena di dalam kitabnya Syekh Ali Al-Haddad, kemudian Syekh Asyadili itu menyatakan bahwa
ta'alluq qalbil syekhi ma qalbil murid itu berta'alluq, berkomunikasi, Pak. Cuma sayangnya yang punya kita seperti HP nggak aktif. Gini betul. Nah, pengen kontak dengan apa? Buktikan, Pak. Sama dengan HP, saya telepon sama Pak Tono, tapi HP-nya halo Pak Tono, nggak bisa. Apa itu selalu ta'aluk dengan kita rumur itu. Saya nggak paham kepada kita, Pak. Istri saya tengkar. Wis Inggris diketokno. Lah iya, ketika ibu mertua meninggal kan, Pak. Terus saudaranya 6. Istri saya hari ketiga itu, Pak. Ada kesepakatan di antara paling tua kan istri saya. Kesepakatan yang berlima itu dengan 6 istri saya musyawarah. Jadi nanti sehabis subuh jam 6 ayo ke kuburan ibu sebagai birrul walidain katanya. Nah, setelah itu istri saya nggak bisa saya karena saya masih isrok. Nggak mau. Habis isrok bisa. Yang lain pegawai kan, Pak, dosen, ada KUA, ada hakim itu saudaranya. Akhirnya apa? Nggak sepakat karena dia punya kepentingan sendiri. Yang istri saya kepentingannya isrok. Bukan isrok, Pak, isrok. Jadi jangan sarokoh, suruk. Bukan isrok. Ya, isrok. Jadi nunggu isrok kalau 6:30 mau katanya istri saya. Akhirnya tetap dengan alasan masing-masing akhirnya bertengkar. Akhirnya emosi. Ya sok suci dan sebagainya. Akhirnya pulang ke rumah saya sekitar 1 kilo lah dari rumah saya. Akhirnya apa? Saya ada tamu, dia tidur sudah menghilangkan emosinya. Tahu-tahu sekitar 1/4 menit dia tertidur antara terjaga dan tidak, Pak. Akhirnya Abah datang ke saya di tempat tamu itu di kamar depan. Abah, kenapa? Abah datang. Saya suruh kembali. Lah itu, Pak. Istri saya suruh balik ke tempatnya ibu saya yang meninggal itu. Balik kamu. Kenapa? Balik. Gimana ini? Mari, itu hamba Allah. Akhirnya kembali sana. Sampai di pagar sini luar. Datang yang 5 minta maaf semua, Pak. Apa yang detail, Pak? Bismillah melalui guru kita. Ini guru kita membimbing. Cuma sayang HP kita yang banyak yang tidak diaktifkan. Apa itu namanya? Robi. Paham? Mau kerja, Abah, assalamualaikum, Mbak. Saya akan mengawali servis jok motor. Semoga barokah. Punya guru kok. Gitu. Diaktifkan. Nanti punya masalah Abah datang gitu. Banyak. Ada lagi ikhwan di Sumenep datang ke saya. Pak Yahya, pegawai RRI. Saya datin apa? Kamu jangan pindah mursyid, kata Pak. Ini, Pak. Sumpah bener sampai. Betul, Kiai. Saya enggak bohong. Apa datang? Kamu jangan pindah mursyid. Aku tetap jadi gurumu. Karena ada yang bilang seperti itu. HP-nya enggak aktif. Aktifkan, Pak. Aktifkan, ya. Insya Allah. Ini rahasianya di dalam manakib. Kita berziarah kepada Nabi. Man zaral ulama kaman zarani. Begitu banyak kita hadir ke manakib, diumumkan tadi. Kita datang ke sana karena ingin berziarah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga nanti sama di manakib itu aku tidak akan masuk surga sebelum murid-muridku yang di Tangerang masuk melebur ke surga. Amin. Gitu. Padahal kortingan la ilaha illallah. 3 kali. Tapi masih ditunggu dengan si Abdul Qadir lumayan. Alhamdulillah.
Ini pentingnya punya guru. Saya tidak membahas dari situ. Kemudian itu di antara rahasia daripada mana juga dibimbing oleh guru ketika sering. Ya, ini kan manhaj madrasah sebenarnya, Pak. Tempat belajar kita, madrasah. Mirak cuma akuah dan sebagainya. Ya isinya apa? Bagaimana kita tazkiyatun nafsi? Bagaimana kita bisa menjadi seperti Syaikhul Qadir Jilani, mengikuti maksud saya. Syaikhul Qadir Jilani menyampaikan bahwa saya tidak mencapai usul kepada Allah bukan karena saya ini banyak sholat dan banyak zikir. Wis, orang baca zikir, bukan begitu Pak. Jangan salah paham. Sama dengan sholat Isra, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Yes, ra usah haji, Isra kae wis mari. Bukan begitu. Artinya ada hukumnya tersendiri. Haji wajib 1 kali kan gitu. Umroh begitu juga selama hidup kita. Nah, sekarang pahala yang namanya sama cuma apa? Sama pahala nilainya. Jadi Bapak Isra ya dapat pahalanya haji. Orang haji belum tentu dapat pahala kalau nggak ikhlas. Jadi sama juga. Ya Allah karim. Sampai di mana tadi? Isra sama dengan haji. Jadi juga kita hadir di mana ini sama dengan madrasah. Ya. Jadi apa namanya Bapak sekalian, sama dengan madrasahnya Syekh Abdul Qadir ini sama datang. Ketika kita rajin datang, nanti insya Allah dicatat ini muridku yang rajin. Searang-arang. Ya semoga nanti bisa istiqomah ya Pak Kiai. Jadi tanya sampai itu, gimana caranya bisa istiqomah Kiai? Kata Abah No, kumpulan dengan orang yang istiqomah. Insya Allah istiqomah. Betul Pak? Nah, secara ilmu sains, manusia ini makhluk elektromagnetika Pak, punya energi. Gambarannya begini. Kalau ini magnet misalnya ya Pak, magnet. Saya tempeli paku, nempel nggak Pak? Nempel. Kalau misalnya terus ditempelkan ini, pakunya kira-kira saya tarik, ambilkan paku yang lain, kira-kira nempel nggak Pak? Nempel. Cuma mana kuat yang ini dengan paku yang nempel sini dengan paku yang belum nempel, nempel sama pakunya. Oh, yang kuatan yang nempel ke mana? Artinya apa? Kalau kita sering kumpul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang istiqomah, insya Allah akan ada energi. Ada hadisnya juga secara ilmiahnya. Di annal arwah yaski ba'duhum ba'dah, akan mengalirkan energi Pak. Makanya pentingnya kumpul dengan orang-orang yang baik. Kemudian juga tenaga Pak, energi diri. Ini akan menggerakkan orang lain Pak. Ya. Kumpul dengan orang yang ahli zikir kopi, luar biasa nanti Pak. Saya terangkan tadi bahwa manusia itu ada 3 energi Pak. Energi diri, energi alam, energi ilahiyah. Orang tanpa doa, Bapak bisa dilemparkan jauh ke sana dengan saya. Kalau energi dirinya dan energi alamnya itu dimanage, diolah, diatur sedemikian rupa, bisa kan? Cuma kadang-kadang kita nggak sempat kan, nggak pernah ngatur energi ini. Ini ada caranya. Nah, kalau zikir khafi jelas Pak. Sudah ada tadi yang butuh saya buktikan sendiri. Nah, ini misalnya nggak pernah nyoba, dicoba aja. Orang yang zikir khafi itu pernah di Madura kan, saya punya Pak Pandawa Pak. Ini Pak, Suraya Pak.
Bapak bisa malam minggu atau malam Selasa sana Pak. Malam minggu yang rutin ya. Ya bukan promosi Pak. Mau informasi Informasi. Artinya Suralaya Pak. Suralaya. Makanya saya mau di tempat kayak gitu. Iya. Jadi pelatihnya kan energi dirinya dengan energi alamnya yang dipakai Pak. Pelatihnya yang sudah sabu itu, yang sudah sabu kuning, plus apa itu? Ya, saya bisa ngelatih sabu putih. Yang sabu putih, walaupun sabu putih murid itu baru masuk, tapi di filosofinya jalan. Begini, mana pelatihnya yang terlewat? Hebatnya di hobi Pak. Gue bisa coba-coba Pak. Tapi jangan sombong, nggak boleh kan? Boleh. Artinya apa? Itu adalah energi ilahiyah, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Iya, min Allah semua Pak. Nah ternyata luar biasa energi. Makanya kumpullah dengan orang-orang. Di manakib ini ada pasti orang-orang pilihan Allah. Kadang-kadang orang yang tidak bisa kasih kayu, kadang-kadang di pojok, kadang-kadang yang ngantuk itu Pak. Justru yang ngantuk itu pilihan Allah. Iya. Bangun yang ngantuk. Iya. Jangan kan jangan suka yang gaji dulu ada orang. Kadang-kadang yang ngantuk itu yang pilihan Allah. Nah kumpul dengan itu, insya Allah kita coba kena energinya. Orang semakin sering kumpul energi kita semakin kuat. Sama dengan makhluk, dicoba aja lu kemana. Oh iya, manusia juga begitu Pak. Di andal arwah yasliwa itu membaca. Yakin Pak? Inilah manakib. Jadi bukan hanya rahasia kita bisa berziarah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan hanya sekedar kita nyumbang itu dalam syiar Islam, bukan itu saja, tetapi ada rahasia nanti yang akan kita petik di akhirat nanti, yaitu kita menjadi orang-orang yang sering berziarah kepada beliau. Amin. Dan juga memperbaiki diri dengan energi yang ada. Ini kan Bang. Gitu Pak. Ini sekitar mana? Cukup Pak ya? Tambah sedikit aja. Pertanyaan saja. Kenapa orang yang talqin itu banyak Suralaya, tapi yang aktif sedikit? Hah? Betul. Tidak diamalkan. Itu kan memponis oh. Memponis oh. Saya tanya Pak. Kalau ada perlombaan di Tangerang, kira-kira untuk babak penyisihan banyak enggak Pak? Banyak. Kemudian babak semifinal? Dikit. Semifinal? Thoriqon itu sistem verifikasi rohani kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disaring Pak. Jangan heran ketika yang talqin ribuan orang yang sukses 3. Dulu Abah sepuh temannya 11 orang mau belajar ke Syekh Abdul Qadir, Syekh Ainal Khalil Bangkalan. Yang lulus apa? Nah ini berapa yang lulus? Mau jadi tentara, yang daftar banyak, sing terima berapa? Gitu kan Pak? Saringan, semoga kita tersaring semua ya. Amin. Nah, saringannya apa? Nanti kapan-kapan saya bahas. Saringan pertama. 2, ada yang sudah mencapai puncak zikirnya tetapi gagal dia Pak. Karena saringan yang keempat Pak. Ada saringan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Sama dengan anak saya kemarin. Istri yang anak yang pertama, istrinya ikut, anak saya laki-laki juga ikut seleksi dosen. Dari 200 orang, terus yang istrinya ikut program kaum laut, si anak saya ikut program umum. Nah setelah itu sama-sama lulus anak saya. Saringan 1, ujian ke-1, ke-2 lulus, ke-3. Nah yang ketiga itu sama-sama diambil 3 orang Pak. Cuma diambil 1, dibuang 2. Jadi mau jadi dosen, terakhir finalnya itu tinggal 3 orang. Tapi yang mau diambil 1. Yang punya saya tidak termasuk yang 1, masuk yang 2.
Cuma untungnya istrinya itu masuk yang satu. Nah, sama dengan itu Pak. Abah sepuh. Akhirnya lolos dari 11 orang itu dan sudah pulang balik. Nah, tapi alhamdulillah semoga ya lulus. Nanti saya jelaskan tentang saringan saringan apa saja. Nah, satu, yang kedua, ketiga tidak ada besuluk itu kan nanti saya jelaskan. Ya, demikian dulu. Kalau nanti terlalu banyak Pak sama dengan makan. Akhirnya apa? Kekenyangan. Katanya Al-Quran, la tarkabunna tawbatkan antawbatin tahap demi tahap, step by step. Ya, jadi demikian, semoga yang sedikit dan kocar kacir tidak sistematis semoga bermanfaat. Inilah ilmu dari Abah yang telah diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, sehingga kita menjadi murid Abah yang sejati dan husnul khotimah, dipermudah urusan dunia kita, ya, dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Al-Fatihah. Iya karena beraya. Semoga kalau saya kesini masih utuh, tidak ada yang tumbang. Panjang umur semua. Dengan kalimat la ilaha illallah. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.